Bisa kasih like dan kasih koin nggak? Kalau nggak punya koin, cukup kasih like saja. Terima kasih ya. Ini penting buat saya. Semoga orang baik seumur hidup dalam keselamatan. Ini monster ya. Kenapa bisa ada monster di sini ya? Seharusnya ini tempatnya. Hutan tersesat. Ada orang datang. Apa dia yang sedang bersenandung? Apakah sudah didahului oleh orang lain? Apakah dia warga biasa? Kamu kesini buat apa sih? Di sini monster berkeliaran. Sangat berbahaya. Monster yang berkeliaran memang seperti itu. Aku dapat surat tugas dari desa sekitar. Aku memang datang ke sini untuk membasmi monster. Pakaian orang ini aneh banget. Juga tidak membawa perlengkapan untuk melawan monster. Dia kelihatan seperti orang biasa saja. Tapi berani-beraninya mau ikut ambil bagian. Santai saja. Aku dulu mau tes kemampuan pikirannya. Mau apa dia dengan alat ini ke arah aku? Jangan tegang. Ini alat pengukur kekuatan pikiran. Kita cuma mau ukur kekuatanmu saja. Nilai kekuatan pikirannya ternyata 0. Orang biasa juga punya kemampuan sihir. Kamu yang seperti ini bahkan tidak punya kualifikasi sebagai profesor makhluk magis. Haha. Memang di sini hanya ada makhluk magis tingkat 1. Tapi kalau kamu masuk, mungkin akan mati dalam 1 detik saja. Apa sih sebenarnya kekuatan psikis itu? Aku belum pernah menggunakan itu, tapi bisa mengalahkan banyak makhluk magis. Orang ini benar-benar membual. Bahkan tidak tahu tentang kekuatan psikis. Tapi bilang dia sudah membasmi makhluk magis. Kekuatan psikis adalah kemampuan khusus untuk melawan makhluk magis. Selama berabad-abad, manusia secara bertahap membangkitkan kekuatan psikis untuk melawan makhluk magis. Siapapun yang bisa mengendalikan kekuatan psikis, bisa melepaskan energi kuat yang jauh melampaui batas manusia biasa. Berdasarkan kekuatan psikis yang terdeteksi oleh alat pengukur, manusia juga dibagi menjadi beberapa tingkat, S, A, B, C, D, E. Di sini hanya ada makhluk magis tingkat 1. Kami membawa orang biasa tanpa kekuatan psikis juga tidak masalah. Nanti saat mengumpulkan bahan dari makhluk magis, mungkin dia juga bisa membantu. Roh air, mohon dengarkan panggilanku. Dalam nama air melawan kehendak jahat, lepaskan kekuatan ilahi. Sihir rahasia keluarga Steve. Air terjun arus balik. HMPH, mudah diselesaikan. Goblin-goblin ini sama sekali tidak perlu Miss Catherine turun tangan. Serahkan saja pada kami, jangan khawatir. Iya, supaya tidak mengotori pakaian Nona. 2 orang itu benar-benar tukang ngibul ya. Hei, itu cuma beberapa monster tingkat 1 saja. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Lihat ke sini, masih ada di depan. Tempat yang aneh. Penduduk desa tidak pernah bilang ada reruntuhan di sini. Membesar-besarkan. Dengan kami di sini, tidak perlu takut, dia benar. Jangan lengah semua. Tempat ini memang berbeda dengan hutan sebelumnya. Aku punya firasat yang tidak baik. Kalian lihat itu apa? Goblin besar sekali. Hai Sin. Jangan bertindak bodoh. Ah. Lenganku. Hahaha ah. Tidak mungkin. Orang ini belum mati. Hei, kalian kenapa? Mereka pingsan karena ketakutan sepertinya. Kau jangan gegabah. Aku akan melindungimu. Kekuatan monster ini tidak biasa. Tapi, jangan lengah. Aku harus mengerahkan seluruh tenagaku untuk melawan. Menggunakan sihir terkuatku untuk 1 pukulan menentukan kemenangan. Roh air. Silakan jawab panggilanku. Dengan nama air melawan kehendak jahat. Lepaskan kekuatan dewa. Bersiaplah.
Goblin. Ini adalah sihir rahasia yang kupelajari setelah menelusuri semua buku sihir. Hiu liar. Ternyata tidak berefek. Bagaimana mungkin? Ini setidaknya kekuatan makhluk tingkat 3. Apa yang harus kulakukan? Penghalang air Sial, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku bahkan sudah membuka pertahanan air dan kayu. Namun tetap mendapat luka parah seperti ini. Apakah aku akan meninggal di sini hari ini? Kasihan sekali orang itu. Padahal dia hanya orang biasa tanpa kemampuan psikis. Namun karena kesombonganku kami berdua mati di sini. Aku tidak mati ya? Aha. Hei teman-teman, kalian pernah merasakan disambar petir? Petir langit mengundang. Itu benar-benar dia mati. Ayah pernah bilang padaku, beberapa orang kuat biasanya menyembunyikan kekuatan psikis mereka sangat dalam. Dan pada saat melepaskan jurus pamungkas, memaksimalkan kekuatan pikiran. Untuk menghasilkan kerusakan ledakan yang sangat besar dalam waktu singkat. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Sangat hebat. Ini adalah makhluk buas tingkat 3. Apakah benar itu dibunuh oleh orang itu? Padahal dia sama sekali tidak memiliki kekuatan pikiran. Aku juga tidak tahu bagaimana sebenarnya kejadiannya. Kalian tidak perlu meragukannya lagi. Jika kemarin bukan karena dia bertindak tepat waktu, kita semua mungkin sudah kehilangan nyawa. Dia adalah penyelamat kita. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, namun yang bisa dipastikan adalah, kekuatan dia sangat dalam dan sulit diukur. Terima kasih penyelamat, aku mengakui tadi malam suara kami agak keras. Mohon maaf jika membuat penyelamat merasa terganggu. Hasil rampasan dan makhluk buas dari aksi kali ini. Bahan-bahannya sangat banyak. Aku tidak tahu bagaimana penyelamat berencana membaginya. Aku mau semuanya, apa? Semua bahan kamu mau semuanya. Lalu kami bagaimana? Kami juga sudah bekerja keras sepanjang malam. Setidaknya berikan kami sedikit. Kuku jari kaki goblin. Itu saja hasil rampasan kita. Benarkah? Ini terlalu sedikit. Untuk aksi kali ini, aku sampai kehilangan satu lengan. Penyelamat, tolong tambahkan bahan yang lebih berharga. Kamu harus merasa cukup saja. Luka kamu masih saya yang merawatnya. Obat roh terbaik yang saya punya yang saya oleskan di lukamu. Saya bahkan tidak minta uang darimu. Bahan binatang ajaib sudah dibagikan semua. Kalau tidak ada yang keberatan, saya akan pergi sekarang ya. Ini mau pergi sudah? Saya masih harus ke desa untuk mengambil bayaran saya. Ternyata semua bahan binatang ajaib yang bisa dijual sudah dibawa semua. Orang ini terlalu pelit ya. Semasih ada satu barang paling berharga yang dia tidak bawa. Semalam saya merasa binatang ajaib tingkat 3 itu agak familiar. Ternyata itu adalah ketua goblin di daftar hadiah asosiasi pemburu setan. Asal membawa mayat itu ke kota Fero. Bisa ditukar dengan hadiah besar. Kalian tadi ngomong apa ya? Barang itu bisa ditukar uang. Mayat ketua goblin tingkat 3 dan bahan binatang ajaib lainnya. Total 1.300. Manik roh. Silahkan terima ya Bagus-bagus. Manik roh di sini sama persis dengan batu roh yang saya pakai dulu. Meski hanya tingkat rendah. Tapi selama jumlahnya cukup banyak, bisa membantu latihan saya juga. Ini manik roh batu 3. Kalian berdua bawa pulang untuk pemulihan luka ya? Benarkah? Terima kasih, dermawan. Terima kasih, dermawan. Sekarang aku tidak berutang apa-apa lagi kepada kalian. Sampai jumpa. Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Aku belum tahu nama kamu, bolehkah beritahu aku? Namaku Zong Tianxun. Barang ini tergantung di leher kepala suku goblin. Terkena petir bayangan yang kukeluarkan. Tapi ternyata tidak terluka sedikit pun. Bahkan mengeluarkan aura spiritual dunia kultivasi yang lembut.
Ini pasti benda berharga yang bagus. Kita simpan saja dulu. Sudah tepat 5.000 tahun. Akhirnya bisa melihat dunia lagi. Yang membangunkanku apakah dia? Dia memancarkan energi spiritual yang begitu melimpah. Tak kusangka aku bisa mengalami keberuntungan seperti ini. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Apa-apaan dengan sensasi ini di sentuhanku. Sangat aneh. Basah, lembut dan sangat lembab. Energi spiritual terus mengalir lewat bibir kita masuk ke tubuhku. Ini benar-benar sangat nyaman. Kamu siapa? Wah, kamu sudah bangun? Kamu yang mengajarkanku cara bangun. Kamu sendiri tidak tahu. Oh, apakah kau adalah cincin rubah kita? Baru saja aku hanya memikirkan untuk menambah energi spiritual. Ternyata tidak menyadari orang ini begitu tampan. Dan tubuhnya juga sangat menggoda. Bagaimana kalau aku coba dulu saja padanya? Kau rubah kecil ini ingin main apa lagi ya? Oh Tuan, kenapa sendiri saja mandi di sini? Apakah Tuan merasa sedikit kosong, kesepian, dan dingin? Bagaimana kalau kami yang melayani mandi Tuan? Melepas kebosanan Tuan. Teknik kami sangat bagus loh. Pasti membuat Tuan merasa puas. Otot Tuan benar-benar kuat ya? Aku bersandar di sini. Jantung sudah mulai berdebar kencang. Tuan merasakannya kan? Tubuh Tuan kelihatannya semakin panas. Tuan tidak perlu terlalu tegang. Bagaimana kalau aku pakai tubuhku untuk menggosok punggung Tuan? Membiarkan Tuan rileks sebentar. Kalau orang ini juga tidak bisa menahan pesonaku, mungkin tidak ada lagi orang yang bisa membantu aku di dunia ini. Mungkin aku harus terus tidur lelap. Apa? Dia kok tidak apa-apa? Apakah dia tidak terpengaruh oleh sihir? Apakah kau sudah puas bermain? Tunggu dulu. Cahaya menyilaukan dan panas ini apa ya? Perasaan bebas tanpa batas ini dari mana asalnya? Kalau tebakanku benar, kamu pasti semacam roh alat, ya? Kamu adalah rubah iblis yang bersemayam di giok. Paling ahli dalam mempengaruhi hati orang. Sekarang sudah ketahuan. Aku tidak akan menyembunyikan lagi. Aku adalah perhiasan rubah langit Suantian dari zaman kuno. Setelah latihan selama ribuan tahun, akhirnya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tapi karena terpengaruh aura iblis, aku terpaksa terperangkap dalam tidur panjang. Aku pikir aku akan terus tertidur selamanya. Tak kusangka malah bertemu denganmu. Kekuatan spiritual yang ada dalam tubuhmu yang membangunkanku. Sedangkan untuk ilmu pesona barusan, itu hanyalah percobaan yang terpaksa kulakukan. Aku merasakan dalam tubuhmu mengandung banyak energi spiritual. Kamu seorang praktisi kultivasi, bukan? Tapi menurut yang ku tahu, seharusnya di dunia ini sudah tidak ada lagi praktisi kultivasi. 5.000 tahun yang lalu terjadi perang hebat yang luar biasa. Perang besar antara dunia iblis dan dunia kultivasi. Setelah pertempuran itu, semua aliran kultivasi hancur. Semua praktisi kultivasi hampir dimusnahkan. Semua aliran besar yang pernah berkuasa kini menjadi reruntuhan. Sejarah praktisi kultivasi pun perlahan dilupakan oleh waktu. Yang menggantikan adalah kebangkitan banyak ras asing. Suku ular, suku peri, suku makhluk pesona. Dan selama 5.000 tahun aku terlelap ini, aku tidak pernah merasakan ada keberadaan para praktisi kultivasi manapun. Sebagai seorang praktisi kultivasi, kenapa kamu bisa bertahan hidup, dan muncul di sini setelah ribuan tahun? Aku juga tidak tahu tentang masa lalu. Aku sudah lupa dengan jelasnya. Kehilangan ingatan? Maaf, kamu tidak perlu terlalu sedih. Memori yang hilang pasti akan kembali. Semoga begitu. Barusan kamu menggunakan sihir untuk menggoda aku. Sebenarnya itu untuk menguji kekuatan spiritual aku, kan? Sebagai aliran energi Ki.
Kalau tidak ada bantuan energi spiritual dari Tuan Kultivasi, kamu tidak bisa menembus level sendiri, kan? Tapi itu bukan hanya soal tidak bisa menembus saja. Di dunia yang penuh aura setan ini, jika tidak ada asupan energi spiritual, mungkin tak lama lagi aku akan runtuh. Aku merasakan kamu punya energi spiritual yang sangat kuat. Bolehkah aku mengikutimu? Mengikuti aku? Aku punya kemampuan persepsi yang sangat kuat. Aku bisa merasakan keberadaan artefak kuno di dunia yang dikelilingi aura setan ini. Aku pasti bisa membantumu. Bisa, kamu benar-benar setuju begitu mudah? Tidak perlu dipikirkan dulu. Aku kan harus menghisap energi spiritualmu untuk bisa berlatih. Kamu tidak akan lagi mengajukan permintaan, kan? Seperti menyuruhku menukar tenaga dengan roh atau semacamnya. Sama sekali tidak perlu. Sedikit tenaga roh yang kamu butuhkan itu sama sekali bukan apa-apa bagiku. Hebat sekali. Kata-katanya memang benar adanya. Lagi pula, bukankah kamu bilang bisa membantuku menemukan artefak kuno? Ah, Zhong Tianxun. Namamu Zhong Tianxun. Benar. Kenapa? Nama ini terdengar sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengar di suatu tempat. Ada apa? Di depan sana. Aku merasakan ada artefak kuat dari arah itu. Pas sekali, lihat banyak orang di sana. Sepertinya sedang ada perayaan di sini. Aku bisa merasakan artefak itu tepat di depan. Ayolah kita pergi. Kita juga ikut meramaikan suasana. Oh, jadi artefak yang si rubah kecil maksud adalah pedang itu, ya? Menurut tradisi tahunan. Dalam beberapa hari lagi akan ada ujian para pemberani. Aku tidak tahu pemuda dari keluarga besar mana yang berhasil melewati ujian kali ini. Siapa yang tahu? Hahaha. Kalau sudah melewati ujian, lalu bagaimana? Aku sudah hidup cukup lama, tapi belum pernah melihat ada yang bisa mencabut pedang itu. Pedang ini sungguh luar biasa. Gadis kecil, dengar kamu bertanya seperti itu. Kamu juga orang dari luar daerah, kan? Pedang ini di kota Fero sangat terkenal dan dikenal semua orang. Menurut pandangan para pahlawan, ini adalah pedang suci peninggalan zaman kuno. Sudah berusia beberapa ribu tahun sejak dulu. Konon hanya pahlawan sejati yang bisa mencabut pedang ini. Namun selama ribuan tahun, banyak orang sudah berusaha dengan segala cara tapi tidak bisa mencabut pedang suci ini. Zhong Tianxun, apa yang terjadi padamu? Tampaknya kamu terpaku melihatnya. Sepertinya aku pernah melihat pedang ini di suatu tempat. 5.000 tahun yang lalu. Pedang ini adalah harta utama dari lembah pembuatan pedang tempat aku berasal. Dapat memotong sehelai bulu sekalipun. Sangat tajam. Adalah yang tertinggi di antara pedang-pedang. Jika bertemu dengan pemimpin yang tepat, pedang ini bahkan bisa berubah menjadi jiwa pedang naga biru pelindungnya. Di seluruh dunia, selain Anda, tidak ada yang pantas memegang pedang ini. Ini pedang milikku. Tak disangka setelah perang antara dewa dan iblis, pedang ini malah sampai ke sini. Benarkah? Ya, aku juga baru ingat namanya. Pedang ini disebut Yulong, naga yang berkelana. Siapa yang berani melanggar peraturan larangan ini? Ini adalah pedang suci kota Fero. Orang-orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat. Bukankah kalian bilang hanya pahlawan sejati yang bisa mencabut pedang ini? Dialah orangnya. Pedang ini selama ribuan tahun belum pernah ada yang bisa mencabutnya. Kalian kira dia siapa? Kalian gila ya? Tidak semua orang bisa mencabut pedang langit. Untuk mencabut pedang harus melewati ujian pahlawan dulu. Dan untuk mengikuti ujian harus direkomendasikan oleh 4 keluarga besar. Boleh saya tahu dari keluarga mana di kota Feiluo Anda berasal? Kalau bukan dari 4 keluarga besar, tidak berhak mengikuti ujian. Kalau begitu jangan salahkan saya kalau saya kasar. Kalau bukan dari 4 keluarga besar, apa masalahnya? Kalian bisa apa sama saya? Kalau begitu kami hanya bisa mengusirmu. Berhenti. Dia tamu kehormatan keluarga Steve kami. Siapa yang berani tidak sopan padanya? Dia adalah Seng Tiansen. Kamu ingin mencabut pedang suci ya? Iya. Tapi orang ini tidak mengizinkan. Menurut peraturan kota Feiluo,
Hanya yang lulus ujian penari yang berhak mencabut pedang suci. Maaf sekali. Ini adalah aturan yang diwariskan selama ribuan tahun. Saya juga tidak bisa mengubahnya. Aturannya sangat merepotkan. Kalau begitu memang aku sebenarnya tidak perlu terburu-buru. Pedang itu milikmu. Tak ada yang bisa mengambilnya. Malahan ujian ini agak menarik. Mungkin saja kita bisa menemukan harta lain. Mari kita ikut aturan setempat kali ini. Aku adalah salah satu anggota dari 4 keluarga besar. Surat rekomendasi untuk mengikuti ujian pahlawan. Aku bisa membantumu menulisnya. Apakah menulis rekomendasi ini berbayar? Tidak perlu uang. Kalau begitu tulislah juga untuk dia. Dia ikut bersama aku lebih baik. Gadis ini sangat cantik dan imut. Dan dia memakai pakaian yang mirip gaya Zhong Tianxun. Mungkin mereka punya hubungan khusus. Di mana-mana tercium aura binatang magis yang kuat. Sungguh menarik. Inikah arena ujian pahlawan? Kelihatannya semua peserta sudah berkumpul. Baiklah, aku akan mengumumkan aturan ujian pahlawan kali ini. Para peserta diharuskan masuk ke lembah hantu. Mengambil 3 kotak sihir yang sudah ditempatkan sebelumnya oleh Ordo. Catherine juga datang ya. Kotak sihir adalah harta karun binatang magis. Memiliki nilai yang sangat tinggi. Salib suci. Ordo menaruh 3 kotak sihir ini pada binatang magis tingkat 3. Siapa yang bisa mengambil kotak sihir dan kembali ke sini sebelum jam 12 siang besok, maka dia lulus ujian. Apa? Ternyata masih ada makhluk iblis dari 3 dunia. Ini terlalu berbahaya, ya. Bisa-bisa kita tewas. Hanya ada 3 batu asah. Itu berarti maksimal hanya 3 orang yang bisa lolos dari ujian ini. Aturannya terlalu ketat. HMPH, aku kira ujian ini nggak akan sesulit ini. HMPH, tingkat seperti ini bagi keluarga Onassis sama sekali bukan masalah. Jangan terlalu cepat merasa hebat. Kalau ujian yang diadakan 3 tahun sekali ini semudah itu, tidak akan cuma segelintir orang yang ikut. Kalau kamu sampai gagal, itu akan mencoreng nama keluargamu. Peserta yang paling berpeluang kali ini adalah Meyer dan Karl. Keduanya saling bersaing sengit. Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Melihat keluarga Dupont, mereka adalah keluarga terkemuka di kota Vero. Menurutku, membeli rokok bukan hanya akan lolos ujian. Mungkin juga bisa mengangkat pedang suci. Dengarkan ini. Aku adalah pendatang baru terkuat yang diakui. Kamu masih jauh dari itu. Bajingan itu memang merupakan saingan terbesarku. Tapi jangan terlalu cepat merasa senang. Mendapatkan kotak iblis hanyalah permulaan saja. Hanya mereka yang kembali hidup-hidup ke sini yang benar-benar dianggap lolos ujian. Anak ini kenapa tiba-tiba menyerah? Aura kematian yang sangat kuat, ya. Orang ini. Kasiling sepertinya pernah bilang ke saya. Keluarga Onassis sering berseberangan dengan kita. Terutama Karl itu yang kejam dan licik. Setelah memasuki lembah hantu, jangan pernah bertarung langsung dengannya. Karena dia sangat berbahaya. Mengerti, saya akan sangat hati-hati. Orang-orang keluarga Steve benar-benar gila. Mereka malah mengirim orang yang tidak punya kekuatan psikis ikut ujian. Langsung saja bisa diabaikan. Kali ini aku akan membuat nama di ujian kota Vero. Ternyata di lembah hantu ada jalan bercabang juga. Lumayan menarik. Jalan di kiri penuh duri-duri. Jalan kedua ada aura gelap yang samar. Aura ini agak mirip binatang magis tingkat tinggi. Jalan terakhir ada cahaya yang samar menembus masuk. Aku akan ambil jalan yang ini. Dari sudut aliran udara. Jalan ketiga terasa ada angin sepoi-sepoi. Itu menandakan jalan ini bisa dilalui. Jalan pertama meskipun penuh duri-duri, sangat sulit dilalui. Tapi bagi binatang magis juga sulit berjalan di sana. Jadi, jalan pertama pasti paling aman. Catherine. Kenapa kau merekomendasikan orang yang nol kekuatan psikis ikut ujian? Aku benar-benar penasaran. Orang biasa ikut ujian sama artinya mengundang maut. Kalau kau pilih dia, apakah kau tidak takut mencoreng nama baik keluargamu? Anda salah paham. Saya melakukan ini bukan demi keluarga. Hanya karena saya ingin memenuhi keinginannya saja. Selain itu,
Zhong Tianxun bukan orang biasa. Kekuatan dia sangat dalam dan sulit diukur. Saya yakin dia pasti akan melewati ujian ini. Karena dia orang paling dapat diandalkan yang pernah saya temui. Orang paling dapat diandalkan, ya? Saya dengar dari Catherine. Lembah hantu terbagi menjadi beberapa area. Sekarang ada banyak persimpangan seperti ini. Kita harus lewat jalur yang mana, ya? Biar saya pikirkan, ranting pohon ini condong ke arah mana. Kita ikuti jalur itu saja. Serius nih, ini cara yang kamu pikirkan? Cara ini cukup dapat diandalkan sih. Baiklah, kita ambil jalur ini, kelihatannya agak menyeramkan ya. Kamu dengar suara apa enggak? Tidak ada. Tapi intuisi saya bilang, ada sesuatu yang menakutkan di sini. Ada aura jahat yang terasa. Membuat dada saya terasa sesak. Sulit untuk bernapas. Mungkin karena dada kamu terlalu dekat denganku, ya. Chong Tianshuo. Kamu lihat itu apa? Tunggu, kamu mau ke sana buat apa? Dia pasti hantu perempuan yang menghalangi jalan, hantu perempuan. Ini jelas gadis yang tersesat. Hei! Pergi mati saja, kamu. Benar-benar hantu wanita ya? Kelihatannya makhluk buas di jalan ini adalah hantu wanita. Kenapa kita harus melewati jalan yang paling menakutkan ini? Bukankah hantu wanita cukup baik? Ayo bantu aku membuka bajunya. Membuka baju ya? Sebenarnya kalau dilihat lebih teliti, hantu wanita ini punya tubuh yang sangat bagus. Zhong Tianxun pasti ingin memanfaatkan keadaan. Aku sudah selesai. Secepat ini ya. Wah, bajunya terbuat dari sutra. Meski robek sedikit, kalau banyak jumlahnya, bisa dijual dengan harga yang bagus. Selain itu, dia juga bisa ditemukan beberapa bahan lain. Oh begitu ya. Mari kita lanjutkan. Semoga hantu wanita di depan masih banyak yang baik. Baiklah, terserah kamu. Menemukan target. Hei, jangan diam saja. Malam itu menjadi mimpi buruk di lembah hantu. Dimanapun Tianxun dan Baixing pergi, semua hantu wanita menjadi hantu telanjang. Kenapa tempat ini disebut lembah hantu? Apakah benar-benar ada hantu yang berkeliaran di sini? Tempat ini sangat menyeramkan. Dulu sering ada orang yang hilang di sini. Tidak tahu apa yang dialami orang-orang yang hilang itu. Ketika mereka ditemukan, mereka sudah tidak bisa disebut manusia lagi. Orang-orang itu menjadi seperti binatang buas yang memakan daging mentah. Kekuatan mereka luar biasa. Dan mereka hanya muncul di malam hari. Bukan hantu. Kalau bukan apa lagi? Apakah makhluk mengerikan ini bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari semak berduri ini? Aku salah perhitungan. Ini pasti orang-orang yang hilang itu. Jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa menang. Hahaha. Dia memang pelit. Dan kerjaannya juga sembrono. Tapi bersama dia malah ada rasa aman. Bahkan di hutan yang menyeramkan seperti ini, aku tidak lagi merasa takut. Ternyata ada juga orang yang bisa masuk jauh ke dalam lembah hantu. Sungguh langka. Apakah anak-anak penakut tadi sedang bermalas-malasan? Tapi melihat kalian berdua yang kurus kering seperti itu. Sepertinya tidak bisa mengisi perutku. Bisa mengisi perut. Aku tidak tahu. Tapi pakaianmu pasti tidak akan selamat. Kamu bilang pakaian saya tidak akan bisa bertahan. Maksudnya apa? Ya itu arti harfiahnya. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Kamu, hanya seorang manusia, berani berkali-kali mengejek. Saya, sudah tidak sabar hidupnya ya. Menyakiti mereka ya. Kilatan kilat yang menakjubkan.
HMPH, cuma beberapa kelelawar, tapi ingin merobek. Saya terlalu meremehkan mereka ya. Lilin rubah yang misterius. Ah, ternyata ini seorang penyihir ya. Bisa membakar bau asapku sekaligus. Bulan merah liar. Kelihatannya masih ada urusan. Tidak disangka aku tertidur bertahun-tahun. Cara mengendalikan harimau masih belum lupa ya. Tidak terlihat, tapi kamu cukup hebat juga ya. HMPH, cuma trik kecil saja. Mau aku serahkan hantu wanita ini padamu? Mending kamu saja. Aku akan bantu kamu bersihkan kelelawarnya saja. Kedua orang ini pikirannya tidak normal ya. Berani tidak menganggap aku penting. Aku ini salah satu monster paling ganas di sini. Kalau rubah kecil tidak bergerak, maka aku tidak akan sopan lagi. Orang ini cepat sekali. Brosi, kamu ini ada masalah apa? Apakah kamu seorang pemuasa hawa nafsu yang aneh? Kenapa kamu menyentuh dadaku? Tapi aku ini hantu, loh. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyerang dadamu. Hanya saja bajumu terlihat sangat berharga. Jadi sebelum aku mulai menyerangmu, aku harus membantu melepasnya dulu. Dalam kungfu, tidak ada yang kebal atau tak bisa ditembus. Yang terpenting adalah kecepatan, kecepatan tangan yang sangat dominan, ya. Mata pun hampir tidak bisa mengikutinya. Berhenti tanganmu. Apakah ini yang disebut adaptasi untuk melewati ujian? Ternyata terjadi pada hantu wanita ini. Lumayan bagus. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Karena sudah mendapatkan kotak sihir, kamu berhak menghunus pedang. Kita kembali ke jalan semula saja. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada banyak waktu. Masih banyak binatang sihir di lembah hantu. Tidak ada yang boleh lolos. Mengambil kotak sihir dari binatang sihir tingkat 3. Bagi aku, Maye, ini bukan masalah. Tidak disangka kamu berhasil mengalahkan binatang sihir tingkat 3. Dan juga mendapatkan kotak sihir untuk ujian. Maye, keberuntunganmu memang bagus. Karl, kenapa kamu mengikuti aku? Kamu ingin membunuh orang dan merebut harta? Merebut harta tidak perlu sampai seperti itu. Ternyata kamu juga mendapatkan kotak sihir. Kalau bukan untuk merebut harta, maka datang untuk membunuh, bukan? Hehehehe. Ingin membunuhku? Apa kamu memiliki kemampuan itu? Coba saja, pasti tahu. Kamu cari mati, bodoh yang sombong. Ternyata bisa bertanding seimbang denganku. Kamu memang sudah menjadi lebih kuat. Meski begitu, level kekuatan pikiran kita sama-sama kelas C. Hanya dengan kamu sendiri, kamu tak akan bisa membunuhku. Kamu memang benar-benar bodoh. Apa alasanmu mengira aku datang sendirian? Hehe. Sudah, pedang ini beracun, Meiya. Tidak kusangka kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Ini kamu. Kamu bahkan bekerja sama dengan Karl untuk melawanku. Orang yang tahu waktu itu adalah orang pandai. Karl mewakili keluarga Onassis. Kekuasaannya di kota Pilo semakin kuat. Hanya dengan bekerja sama dengannya, aku bisa mendapatkan kotak sihir itu. Kalian berdua adalah orang culas. Tahu akibatnya berurusan dengan saya. Keluarga Dupont. Di lembah hantu. Apapun yang terjadi, orang di luar tidak akan tahu. Hei! Bodoh! Kau telah melawan Tuan Muda selama bertahun-tahun. Akhirnya tetap mati di bawah pedangku. Sekarang kamu tidak bisa sok jago lagi, kan? Tuan Muda Kakar. Aku sudah membantumu menyingkirkan Maiyan. Sesuai kesepakatan, kotak sihir pada penjual rokok seharusnya menjadi milikku, kan? Memang ada masalah seperti itu. Tapi aku sepertinya juga pernah bilang, di lembah hantu, apapun yang dilakukan, orang di luar tidak akan mengerti artinya. Kau tidak mungkin berniat membunuh untuk menghilangkan bukti, kan? Musuh terbesarku sudah aku singkirkan. Mana mungkin masih tersisa orang yang memegang aibku.
Aura makhluk magis yang sangat kuat. Makhluk tiga alam barusan sama sekali tidak sebanding dengannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ah, Senior Minger. Apakah kau merasakannya? Ini bukan makhluk magis yang dipersiapkan Ordo untuk ujian. Seharusnya ada makhluk lain yang masuk ke arena ujian. Aura ini sangat kuat. Seharusnya makhluk magis tingkat 4. Bahkan mungkin lebih tinggi. Melawan makhluk tingkat 4. Perlu 3 atau lebih pengguna pikiran wajib untuk menghadapinya. Melihat situasi sekarang. Saya harus mengakhiri patah hati lebih awal. Master Zhong Tian. Kamu harus selamat tanpa cedera ya. Makhluk iblis ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelum dia menyadarinya, kita harus memutar jalan saja. Saya tidak ingin keluar dan berbaur. Tapi kita harus menjaga kepercayaan. Sudah saya katakan, kita harus membunuh semua makhluk iblis di lembah hantu. Tidak boleh meninggalkan satu pun. Manusia melihat saya tapi tidak lari. Orang bodoh seperti kalian sangat jarang ditemukan. Apakah karena kekuatan pikiran terlalu rendah sehingga tidak merasakan ketakutan saya? Apa kamu sedang ngomong-omong kosong? Siapa juga lari kalau lihat uang? Maksud uang apa sih? Itu maksudnya, ayo jalan. Jelas-jelas tidak terasa sedikit pun kekuatan pikirannya di tubuhnya. Tapi dia bisa memukul dengan kekuatan besar seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Aku tahu. Dia pasti mengambil jalan lain. Mengembangkan tubuhnya sampai ke batas maksimum. Makanya bisa memukul dengan serangan seberat itu. Sudah kena pukulan dariku tapi masih belum pingsan. Kamu lumayan tahan pukulan juga ya. Manusia biasa tak tahu diri. Lihat bentuk pertahanan mutlak gargoyleku. Dalam bentuk ini, tubuhku terbalut granit yang sangat keras. Sekeras apapun pukulanmu, tulangmu yang akan hancur. Ini taktik apa ini? Langsung menyerang tanpa pikir panjang. Zhong Tianxun, kamu baik-baik saja, ringan saja, kepalanya cukup keras juga, tangan sampai sedikit kesemutan. Kamu juga bawa paketku. Itu adalah hasil buruan kita. Tentu saja tidak boleh terlupakan. Ah, ini energi iblis. Energi iblis di sekitar sini berkumpul ke monster iblis. Aura ini tidak biasa. Tapi, kamu harus hati-hati. Aku mengerti. Nanti kalau bertarung, jangan sampai merusak isi paket ini. Aku harus bawa dan jual kembali. Kamu memang berbeda dari yang lain. Tapi berkat kamu aku bisa melenturkan otot. Sudah lama aku tidak semangat seperti ini. Akibat dari membuatku marah, kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Kau akan mati. Kegelapan menyerang. Aura hitam dari batu monster ini beracun. Aura magisku tidak hanya memiliki efek mengintimidasi dan mengusir musuh. Dalam keadaan bertarung, dia juga bisa memberikan kondisi keracunan pada musuh. Kalian sudah kalah total. Sementara itu, di mulut lembah hantu, semua peserta ujian, dihadapkan pada gangguan makhluk tingkat 4, langsung dipanggil mundur dengan segera. Kelihatannya situasinya belum terlalu buruk. Para peserta yang dipanggil mundur sebagian besar sudah kembali dengan selamat. Masih ada 2 orang yang belum kembali. Zhong Tiansheng dan Bai Qing. Aura magisku sudah menyebar ke seluruh lembah ini. Tidak lama lagi, segala sesuatu di lembah ini akan tercemar oleh racun dalam aura magisku. Kalian sudah tidak punya jalan keluar.
Rubah kecil. Apakah kamu masih takut sekarang? Awalnya memang agak takut. Tapi sekarang bersama kamu, aku tidak takut apa-apa. Bagus sekali. Ini manik pelindung tubuhku. Perisai yang dihasilkannya bisa menghalangi racun. Aku jamin kamu aman. Kalau kamu punya pusaka pelindung seperti ini, kenapa tidak gunakan saja sendiri dan malah memberikannya padaku? Kau akan bagaimana? Bukankah kau sudah berjanji untuk menjaga paketku dengan baik? Jika barang di dalam paket itu terkontaminasi racun, maka tidak bisa dijual lagi. Zhong Tianxun, kau benar-benar lebih menginginkan uang daripada nyawa ya? Racun ini toksisitasnya akan menumpuk seiring waktu. Aku hanya perlu satu jurus untuk membunuhnya. Lalu langsung memakai mantra pembersih hati untuk menghilangkan racun itu. Sudah susah menjaga diri sendiri, masih memikirkan orang lain. Kau kira bisa bertarung denganku sambil menahan racun mematikan ini? HMPH, kau tidak tahu apa-apa. Jing Jing Ling Ling Tu Jie Bing Jia. Kiri sulit berjuang, kanan 7 bintang. Orang ini ngapain asal gebrak-gebrak? Mulutnya juga sambil menggumam. Itu karena racun dalam tubuhku terlalu dalam akibat aura iblisku. Sudah gilakah dia? Mantra ini sepertinya pernah aku dengar di suatu tempat. Sepertinya harta pusaka Gunung Xiantian dari zaman kuno. Hukum 5 petir. Konon siapa yang menguasainya, bisa mengusir petir dan listrik aneh. Mengarah pada niatnya. Membawa kecerdasan untuk mengalahkan iblis. Membakar kejahatan. Melatih arwah tersembunyi. Tidak disangka Zhong Tianxun ternyata bisa menggunakan ilmu seampuh ini. Yang menentangku akan mati. Yang mengikuti aku akan hidup. Petir misterius langit ke-9, cepat-cepat seperti hukum. Perintahkan 5 petir hukum benar untuk membunuh petir tanpa aturan. Kamu tidak memiliki kekuatan pikiran, tapi masih bisa menggunakan sihir. Sungguh mengejutkan. Tapi bola sihir kecil seperti itu cukup untuk apa? Aku akan tunjukkan padamu apa itu rahasia sihir sejati. Bola besar sihir kegelapan. Terimalah kematianmu, kamu. Tidak berpengetahuan. Ini bukan sihir. Ini seni keabadian. Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Bola besar sihir kegelapanku ternyata bisa ditembus. Apakah aku akan gagal? Tuan memerintahkan aku. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Misiku belum selesai. Hanya bola petir sekecil itu saja. Tapi bisa meledakkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Apakah ini 5 petir hukum benar? Sungguh sulit dipercaya. Kekuatan yang sangat dahsyat. Seluruh lembah bergetar. Seperti gempa bumi. Apakah ini dibuat oleh binatang buas itu? Sepertinya aku salah menilai sebelumnya. Tingkat ledakan ini sudah melampaui standar monster tingkat 4. Bahkan lebih tinggi dari monster tingkat 5. Sampai saat ini, kita hanya bisa meminta bantuan kepada gereja kemakmuran. Hanya dengan mengirimkan pemilik tenaga pikiran tingkat S ke atas. Baru mungkin kita bisa menuntaskan monster itu. Sepertinya sedikit kebablasan. Semuanya jadi gosong. Kondisinya terlalu buruk. Mungkin akan mempengaruhi harga jualnya. Tapi untungnya, bagian ini masih utuh tanpa kerusakan. Zhong Tianxun, kamu masih keracunan parah. Apa rasanya? Gampang saja. Racunanku tidak terlalu parah. Racun seperti ini kalau aku duduk tenang meditasi sebentar. Dalam hitungan menit bisa kutangkal racunnya. Sebenarnya tidak perlu sampai repot begitu. Maksudmu apa? Kamu ada caranya, ya? Si rubah kecil membantuku menyedot racun dari tubuh. Akhirnya selesai juga. Aku sebenarnya bisa menyembuhkan racunku sendiri. Kalau kamu menyedot racunku keluar, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Tenang saja. Aku tidak akan mati. Sekarang aku sudah menjadi roh persembahanmu. Aku memang seharusnya membantu kamu memikul penderitaan. Meskipun aku terkena racun,
Asalkan ada energi spiritual darimu yang menyuburkanku. Tidak lama lagi aku akan sembuh. Baiklah. Yang penting kamu baik-baik saja, itu yang penting. Zhong Tianxun. Karena kamu seorang kultivator, apakah kamu pernah mendengar tentang Xuan Tianzong? Aku belum pernah dengar tentang Xuan Tianzong. Kenapa kamu bertanya soal itu? Tidak apa-apa. Waktunya latihan juga sudah mau selesai. Mari kita pulang saja. Di sisi lain lembah hantu, semua orang sudah siap siaga, menunggu munculnya monster mengerikan itu. Lembah hantu jauh dari kota Feiluo lewat jalur pegunungan. Bantuan dari perkumpulan putra zaman keemasan masih butuh waktu. Sebelum pengendali pikiran level S datang, aku harus menjaga pintu keluar lembah hantu ini dengan sekuat tenaga. Meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, aku harus menghentikannya. Tidak boleh sampai monster itu keluar dan menghancurkan kota Huo Feiluo. Dia datang. Bersiaplah bertarung. Apa yang terjadi? Kalian semua datang untuk menyambutku, ya? Sepertinya kita tidak terlambat. Ujian sang pahlawan. Kamu pasti sudah lulus dengan lancar. Dia membawa jenazah monster itu. Apakah dia yang mengalahkannya? Anak itu hanyalah orang biasa dengan kekuatan Nen. Bagaimana dia bisa melakukannya? Berdasarkan aroma dari mayatnya, dia memang benar adalah makhluk sihir tingkat 4 yang tersesat di lembah hantu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan ledakan besar itu? Aku jelas merasakan aura mengerikan yang lebih kuat dari cincin warna. Mungkinkah aura itu adalah dirinya? Orang di depan mataku ini terus menyembunyikan kekuatan Nennya. Sebenarnya kekuatannya sudah sangat mendalam tak terduga. Bagus sekali. Aku memang tahu kalian pasti akan kembali dengan selamat. Itu adalah makhluk mengerikan yang bahkan aku, pendatang baru terkuat, merasa takut. Makhluk sihir. Kenapa bisa mati di tangan makhluk kecil seperti itu? Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui terjadi di lembah hantu, yang menyebabkan kematian makhluk sihir itu. Makhluk kecil itu pasti hanya beruntung. Hanya mendapatkan keuntungan secara tidak sengaja. Sangat menyebalkan. Hei, ada orang dari asosiasi pemburu iblis di sini? Datang kemari dan lihat berapa harga barang ini bisa dijual. Dan semua bahan dari makhluk sihir di lembah hantu ini sudah ada di sini. Ayo kita taksir harganya bersama-sama. Kenapa tidak boleh dijual? Boleh. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Sudah mengalahkan makhluk sihir tingkat 4. Ternyata masih sempat memikirkan untuk mengumpulkan bahan dari makhluk kecil itu. Sebenarnya kalian itu orang seperti apa? Tak lama setelah Sun dan Bai King pergi di musim dingin, sosok tamu tak diundang kembali muncul di dalam lembah hantu. Bahkan menyerang tunggangan saya sampai mati. Apakah saya harus berjalan kembali sendirian? Pendatang baru di kota Fero sudah sehebat ini. Sungguh menyebalkan. Ada aura yang terasa sangat familiar. Ini adalah energi spiritual. Ini adalah bekas pertarungan para praktisi kultivasi. Setelah keributan ujian para pemberani berakhir, Zhong Tianxun dan Bai King menjual mayat monster tingkat 4 beserta bahan-bahan monster tersebut. Setelah itu, mereka pun kembali bersama-sama ke alun-alun pedang suci. Meskipun ujian para pemberani sedikit mengalami kendala, akhirnya tetap berakhir dengan selamat tanpa bahaya berarti. Dua dewa yang mendapatkan kotak sihir dan melewati ujian. Tuan muda Karl dari keluarga Onassis memperoleh 2 kotak sihir dunia 3. Sedangkan Zhong Tianxun yang direkomendasikan oleh keluarga Steve mendapatkan 1 kotak sihir tingkat 3. Serta sebuah inti monster tingkat 4 yang tersesat ke arena ujian tersebut. Monster tingkat 4 itu seharusnya tidak termasuk dalam ujian. Menurut aturan ujian, seharusnya saya yang menjadi juara pertama. Dasar sampah itu berani merebut perhatian saya. Ngapain lihat-lihat, belum pernah lihat orang kupingnya dikorek, benar-benar kasar. Karena sudah lulus ujian, kalian pun berhak mencabut pedang. Proses mencabutnya adalah upacara pedang suci. Siapa yang mau mulai duluan? Aku datang. Jika ada yang paling berpeluang menarik pedang suci, orang itu pasti aku. Orang ini punya kepercayaan diri yang aneh ya.
Keluarlah, pedang sang pahlawan. Tampaknya pedang sang pahlawan memang hanya sebuah legenda belaka. Kalau aku saja tidak bisa, maka orang lain apalagi bisa berharap. Bubar saja. Tuan Karl sudah gagal. Sudah tak ada yang menarik lagi. Bukan hanya Kyle yang lolos ujian pahlawan. Betul, Zhong Tianxun belum mencoba. Tak perlu pedulikan mereka. Aku hanya mengambil kembali milikku sendiri. Apa maksud bocah itu? Seolah-olah pedang suci sudah menjadi miliknya. Sungguh menyebalkan. Zhong Tianxun, sebenarnya misteri apa yang kau sembunyikan dalam dirimu? Kau akhirnya datang juga. Dia sudah berbicara denganku bertahun-tahun. Aku selalu menunggumu di sini. Kau masih ingat saat aku membawamu dengan satu pedang masuk ke sarang iblis berdarah? Berperang selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Dalam kompetisi terbang pedang legendaris setiap 10 tahun di dunia kultivasi, aku yang membantumu membalikkan keadaan dan menang. Kita berjuang berdampingan, bertarung di sekte dunia, keluar masuk 7 kali. Aku adalah teman yang tak tergantikan di jalanmu menuju kultivasi abadi, loh. Ada firasat buruk nih. Pedang ini kelihatan sangat bersemangat. Apa karena dia menjalani 5.000 tahun dengan kesepian yang luar biasa ya? Tapi sudahlah, lupakan dulu semuanya. Aku akan membawa kamu pulang sekarang juga. Selamat datang kembali. Pedang suci naga yang bernyawa itu telah ditarik keluar. Itu adalah pedang pahlawan yang sudah ribuan tahun tak ada yang mampu mengendalikannya. Tapi malah berhasil ditarik keluar oleh bocah itu. Siapakah sebenarnya dia ini? Yo, akhirnya keluar dari batu jelek itu juga. Stylish, bagaimana rasanya melihat wujud gagahku ini lagi? Sanshun. Kurasa kamu pasti terharu sampai menangis terseduh-seduh, kan? Kenapa kamu diam saja? Itu karena aku sudah sama sekali tidak ingat hal-hal yang kamu bilang tadi. Kamu dari dulu memang narsis banget ya. Jangan panggil aku dengan julukan itu lagi ya. Pedang suci ini sedang ngobrol akrab banget sama orang itu. Tiba-tiba oleh bocah itu malah dimarahi dengan kasar. Oh, jadi memang sudah lupa semua masa lalu ya? Tapi kamu walau amnesia, tetap bisa menemukan aku. Itu berarti walaupun ribuan tahun berlalu, tidak bisa menutupi cahayaku sama sekali. Kamu balik jadi wujud sebelumnya saja ya? Apa karena wujud pedang naga itu lebih keren ya? Bukan. Walau aku tidak tahu kenapa pedang suci bisa berubah jadi bentuk itu. Tapi dia memang benar-benar sudah menarik pedang sucinya keluar. Aku harus menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat padanya. Selamat ya, Zhong Tianxi. Aku selalu percaya kamu bisa melakukannya. Sekarang kamu benar-benar menjadi pahlawan yang layak dari kota Feiluo. Ini Catherine ya. Aku juga harus berterima kasih karena kamu menulis surat rekomendasi untukku. Tidak masalah. Itu memang hal yang harus kulakukan untukmu. Ekor ini adalah. Jadi kamu memang bukan orang biasa. Ternyata Zhong Tianxi benar-benar bisa mengendalikan alat sihir tingkat tinggi seperti ini. Aku memilih mengikutimu. Memang keputusan yang tepat ya. Kamu benar-benar hebat sekali. Kamu menangkap kematian. Aku adalah rubah. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kamu ingin membuat kami mati kehabisan napas ya? Kenapa aku seperti ini? Apakah aku terlalu pemalu? Kalau aku bisa lebih proaktif lagi, maka orang yang dipeluk Zhong Tianxi pasti aku ya. Legenda ribuan tahun lalu ternyata benar. Sungguh sangat mengejutkan. Pedang suci ternyata bisa berubah jadi Zhong Tianxi. Boleh aku meminjam dan melihat pedang sucimu dengan lebih dekat? Boleh lihat sih. Tapi jangan sampai kau merusaknya ya. Pedang ini sangat mahal. Kamu tidak sanggup menggantinya. Pedang ini. Kamu sebenarnya tidak mengeluarkan uang sama sekali, kan?
Pedangnya agak berat. Kamu harus pegang dengan mantap. Tenang saja. Aku hanya melihat saja dan akan mengembalikannya padamu. TSK, lihat, aku sudah bilang kan. Sudah ku bilang pegang dengan mantap. Ini jelas bukan masalah tidak pegang dengan mantap. Aku sudah tunjukkan padamu. Kamu sendiri yang tidak bisa mengangkatnya. Jangan salahkan aku. Aku mengerti ini. Pedang Yulong ini adalah pusaka tingkat tinggi dari zaman kuno. Dibutuhkan kekuatan spiritual dari praktisi kultivasi untuk bisa mengendalikannya. Kamu, bukan praktisi kultivasi, tentu saja tidak bisa mengangkatnya. Bukan hanya pedang Yulong, setelah perang antara para dewa dan iblis. Ada banyak pusaka yang tersisa. Mereka semua tertidur di suatu sudut dunia ini. Dan hanya tinggal satu orang di dunia ini, yang bisa menggunakan pusaka-pusaka itu. Mungkin hanya Zhong Tianxun saja. Wah, bajuku kayaknya jadi kotor. Kalau begitu kamu bayarin sedikit biaya bersih-bersih ya. Begitu aku tidak akan dituntut lagi. Biaya pembersihan. Kamu jangan-jangan sudah mikir soal ini sejak meminjamkan pedang ke aku. Gunakan alasan ini untuk menipu uangku ya. Dengar-dengar pahlawan yang mengangkat pedang suci kita, Catherine, telah keluar dari pedang suci. Masih muda sudah berprestasi seperti ini. Benar-benar mengagumkan. Di rumah sudah disiapkan pesta. Entah sang pahlawan ini mau memberi kesempatan untuk makan bersama ya. Oh, kamu siapa? Kenapa aku harus menemanimu makan? Dia adalah kepala keluarga Steve dari 4 keluarga besar. Ayah Catherine. Kamu yang mengeluarkan pedang suci sudah membawa kehormatan besar bagi keluarga mereka. Dia datang secara pribadi mengundangmu. Itu artinya ingin mengungkapkan rasa terima kasih. Kamu tidak bisa begitu saja bersikap tidak sopan. Kedengarannya menguntungkan nih. Kalau makan bersama ini sepertinya bisa menipu banyak uang ya. Tapi sejak tadi Catherine terus bersembunyi di pojok. Catherine, hidupmu benar-benar gagal ya. Zhong Tianshui jelas ada di depan matamu. Tapi kamu tidak bisa menangkap kesempatan itu. Hei, kamu ngapain di sini? Ayahmu menyuruhku membawamu pulang untuk makan. Wah, begitu dekat sampai aku bisa merasakan nafasnya. Denyut jantungku mulai meningkat juga. Kalau dia dengar gimana ya? Harus gimana nih? Malu sekali. Kamu hari ini aneh banget ya. Enggak kok. Mungkin itu hanya ilusi kamu. Wah, ini rumah keluargamu ya. Sungguh megah. Kalau kalian berdua tidak keberatan, bagaimana kalau tinggal di rumah saya saja? Oh, tentu makan dan tinggal gratis ya. Hey bro, saya lihat kamu kayaknya nggak kekurangan uang. Saya sudah menarik pedang suci atas nama keluargamu. Kasih sedikit dong sebagai tanda terima kasih. Saya tinggal minta pelayan ambilkan untukmu. Mau berapa saja bisa. Langsung minta uang saja ya. Nggak ada bahasa halus sama sekali. Kalian saja yang makan pesta ini. Jangan pikirkan saya. Apakah Tuan Pahlawan merasa makanannya tidak cocok di lidah? Saya ini orangnya begini. Selama di kantong ada uang, saya tidak akan lapar dan tidak akan haus. Saya juga tidak tahu kenapa. Ini yang disebut sebagai berpuasa tapi tetap kuat. Kabarnya, para praktisi suci yang mencapai tingkatan sangat tinggi, bisa tidak makan dan tidak minum. Hanya mengandalkan energi spiritual untuk bertapa. Ternyata dia sudah mencapai tingkatan seperti ini ya. Hanya saja kehilangan ingatan masa lalunya. Dia sendiri belum mengerti alasan semua itu. Saya sudah kenyang. Kamu ini dari kapan munculnya? Mengendus baunya, dia langsung keluar saja. Bagaimanapun juga, sudah 5.000 tahun tidak makan. Apakah ini perwujudan pedang suci? Benar-benar luar biasa. Melihat dari jarak dekat, memang mengguncang hati. Oh ya, Tuan Zhang. Apakah kotak sihir yang kamu bawa dari lembah hantu sudah terjual? Oh, belum. Saya lihat benda ini cukup langka. Jadi tidak buru-buru untuk menjualnya. Kotak sihir itu sebenarnya untuk apa? Kotak sihir hanya ada pada hewan magis tingkat tinggi sebagai bahan berharga. Jumlah kotak sihir sangat sedikit, tapi permintaannya sangat besar. Kegunaan terbesar mereka adalah untuk memperkuat peralatan. Saat menempa perlengkapan pelindung dan senjata, cukup tambahkan 1 kotak sihir.
maka kualitas peralatan bisa sangat meningkat. Asosiasi Pemburu Setan selalu gencar mengumpulkan kotak sihir. Kotak sihir tingkat 4 yang kamu pegang itu sudah cukup untuk membeli rumah yang bagus di kota Fero. Aku benar-benar hebat. Hanya dengan batu kecil ini bisa membeli sebuah rumah. Kalau begitu aku akan jadi kaya. Inilah proses penyesuaian. Walau teksturnya agak keras, tapi rasanya lumayan. Sanshun, kamu masih punya kotak sihir lain? Aku masih ingin makan. Ada apa? Aura Sanshun berubah. Naga terbalik. Kamu tadi sepertinya memakan rumahku. Aku cuma makan 2 inti sihir saja. Ada masalah apa? Kamu menyiksa kotak sihir naga. Ini rumahku. Kembalikan rumahku. Itu aku dapatkan dengan susah payah dari monster sihir. Berhenti. Apa kamu mau menjebakku? Tuan pahlawan tidak boleh begitu. Dia adalah pedang suci kota Fero. Kalau Anda membunuhnya diam-diam, saya tidak bisa menjelaskan keluar. Dia memakan kotak sihirmu. Aku ganti kamu 1 rumah. Gimana kalau begitu? Itu kan kamu sendiri yang bilang. Jangan ngeles ya. Keren. Aku merasakan ada kekuatan besar dalam tubuhku yang ingin memancar keluar. Sepertinya karena proses penyesuaian, aku jadi lebih kuat. Serius nih, kamu gak mungkin pakai alasan itu buat ngeakalin aku kan? Memang mungkin sih, dia memang bisa berubah menjadi naga. Tapi pada akhirnya ini tetaplah senjata. Benar, kotak sihir itu memang memperkuatnya. Tuan dan Nona, 3 keluarga besar lainnya dan Ordo Salib Suci mengirimkan hadiah untuk pahlawan kita. Bagaimana, mau kami angkat sekarang untuk memperingati si pahlawan? Angkat hadiah untuk saya masuk. Harus diangkat masuk. Keluarga Walton memberikan 30.000 manik jiwa untuk pahlawan besar. Serta sertifikat rumah villa mewah di kawasan emas kota Fero, 1 buah. Memang layak menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Sangat murah hati dalam memberi. Saya akan menerima 30.000 manik jiwa ini. Tapi tuan dari keluarga Anda sudah berjanji mengganti saya sebuah rumah. Jadi sertifikat rumah ini tidak perlu. Minta mereka untuk mencairkannya saja. Keluarga Dupont menghadiahkan 1 set baju zirak Satria Suci untuk pahlawan. Tak tertembus sama sekali. Bahkan makhluk magis yang paling buas pun sulit menembus pertahanannya. Tapi baju zirah ini terlalu berat. Kurasa saya tidak terbiasa memakainya. Minta mereka mencairkannya saja. Hadiah dari keluarga Onassis untuk pahlawan adalah beberapa. 3 pembantu wanita istimewa. Seberapa istimewa pembantu wanita itu? Tuan pahlawan, penampilan Anda saat menarik pedang suci sangat memukau kami. Bolehkah kami tetap tinggal di dekat pahlawan dan selalu melayani Anda? Selama itu adalah perintah dari sang pahlawan. Kami bisa melakukan apa saja, loh. Terlalu bebas. Mereka tidak terlihat seperti pelayan yang serius sama sekali. Ketiga gadis itu sangat cantik, membuat orang tidak bisa berhenti menginginkan mereka. Tentu saja, hanya dengan begitu kalian layak menjadi pahlawan. Tidak peduli apa yang aku katakan, kalian akan memenuhinya, kan? Bahkan kalau permintaannya seperti itu juga bisa, loh. Hei, kakek, kamu dengar itu kan? Tolong hitung juga harga gadis-gadis ini, ya. Muka bermata sipit itu mau menggoda aku dengan perangkap keindahan. Aku pasti tidak akan tertipu. Sepertinya kita ditolak, ya? Aku sudah lama dalam bisnis ini. Tapi ini pertama kalinya aku ditolak. Aku tidak menyangka tekad sang pahlawan begitu kuat. Tapi kenapa aku merasa dia hanya ingin meminta lebih banyak uang saja? Akhirnya, mewakili Ordo Salib Suci, hadiah diserahkan oleh Uskup Agung Mel. Hadiah yang diberikan untuk sang pahlawan, sebuah medali ksatria yang sangat berharga. Sebagai satu-satunya pahlawan yang berhasil mengeluarkan pedang suci selama berabad-abad, Ordo Salib Suci memutuskan memberikanmu medali ksatria.
untuk menghargai kontribusimu yang luar biasa terhadap kota Fero. Hah, medali ini kelihatan cukup berharga, ya? Bisa dicairkan jadi uang nggak, ya? Medali ksatria adalah simbol kekuasaan dan status. Ini adalah kehormatan tertinggi. Ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Medali ini mewakili pengakuan dari Ordo kepada kamu. Selama kamu memakainya, kamu bisa dengan bebas memerintahkan anggota Ordo di bawah level tanah. Kalau begitu aku akan menerimanya untuk sekarang. Sebenarnya hari ini selain mengantarkan medali ksatria untukmu, aku juga punya satu hal lain yang ingin aku minta. Oke, kalau ada apa-apa bilang saja. Kenapa jadi ngelotot gitu? Boleh aku pegang kamu sebentar? Mo Tianxun. Apa maksudnya ini? Mel ini memang cukup berani, ya? Kamu ini ingin memanfaatkan aku, ya? Tidak seperti itu. Jangan salah paham. Aku cuma penasaran dengan kekuatanmu saja. Kamu tidak punya setetes pun tenaga spiritual, tapi bisa menghunus pedang suci. Ini sangat tidak masuk akal. Aku ingin merasakan langsung tenaga deras yang mengalir dalam tubuhmu itu. Dia memang hanya sedang menguji kekuatan saja, ya? Aku tidak tahu, sudah selesai memeriksa? Kalau kamu terus begini memegang, aku harus mulai mengenakan biaya, ya? Tolong tunggu sebentar ya, hehe. Memang tidak ada sedikit pun jejak tenaga spiritual pada dirinya. Aku harus memperdalam pencarian lagi. Baru begitu mungkin aku bisa merasakan kekuatan aslinya. Tuan Mel, Anda baik-baik saja, kan? Apakah Anda merasakan sesuatu? Kenapa begitu panik? Aku merasakan kekuatan yang tidak dikenal. Aku juga merasakan kekuatan yang mirip dari pedang suci. Itu adalah kekuatan yang melampaui pikiran biasa. Apa maksud dari dorongan kuat ini? Apa mungkin, aku merasakan aura makhluk iblis di luar sana. Aku hidup lagi. Tolong aku. Bagaimana bisa begini? Makhluk itu benar-benar muncul. Bukankah itu adalah makhluk iblis yang hanya ada dalam legenda? Mengapa dia benar-benar datang ke dunia manusia? Sudah berakhir, kota Fero akan hancur. Apakah kita semua akan mati di sini? Jangan takut. Kalian semua sudah melihatnya kan? Dia hanya meniup sedikit, tapi berhasil meniup api naga jahat itu. Nafasnya, ya. Kalian tidak terkejut juga. Ini agak tidak masuk akal, ya. Kalau itu tentang Zhong Tianxun, hal seperti ini tidaklah aneh. Itu hanya operasi dasar darinya. Kamu pasti akan terbiasa. Justru, bagaimana dengan naga jahat itu sebenarnya? Itu adalah legenda kuno di kota Fero. Konon dia, seperti pedang suci, berasal dari zaman kuno. Karena tertarik oleh energi khusus yang dipancarkan pedang suci, dia beberapa kali menyerang kota Fero. Naga jahat menghembuskan api lepas. Dimanapun dia pergi, semuanya terbakar menjadi abu. Para pengguna kekuatan pikiran kita menghadapi naga kuno yang menakutkan itu. Sama sekali tidak berdaya. Untungnya seiring berjalannya waktu, naga jahat entah kenapa menjadi semakin lemah. Lalu perlahan berhenti menyerang, meninggalkan kota Fero. Sejak itu, dia tidak pernah muncul lagi. Tidak disangka legenda itu ternyata benar. Makhluk iblis itu benar-benar tertarik pada alat sihir Zhong Tianxun. Agak aneh memang, tapi tidak masalah. Zhong Tianxun pasti akan bertindak, karena dia bisa mencabut pedang suci. Pasti bisa membunuh naga jahat itu. Hai, Nona. Nanti jangan lupa bayar uang perlindungan ke saya ya. Apa maksudmu, pahlawan besar? Apakah Anda menyelamatkan orang tapi juga minta bayaran? Tapi sepertinya permata rohnya kurang cukup. Pahlawan besar. Naga jahat itu sedang menyerang. Apakah makhluk itu sudah gila? Tiba-tiba menabrak langsung ke arah saya. Betapa kuatnya sebuah tamparan. Ini benar-benar menakjubkan. Seluruh kota Fero bergetar.
Ini hampir seperti gempa bumi. Makhluk ini emosinya tidak stabil. Sepertinya karena terlalu sakit hingga jatuh ke keadaan kegilaan. Dan meskipun itu hanya binatang purba, tapi kenapa aku merasa ada energi spiritual mengalir di dalam tubuhnya? Itu adalah alat sihir. Makhluk ini punya alat sihir di perutnya. Saat perang antara dewa dan iblis, dia entah bagaimana menelan sebuah alat sihir, sehingga tersiksa hebat oleh energi spiritual dari alat sihir itu. Karena merasakan energiku, dia memaksa aku untuk membantunya mengeluarkan alat sihir itu. Aku sama sekali tidak menghiraukannya. Makhluk itu sudah ribuan tahun tidak muncul lagi. Aku kira dia sudah mati lama. Ternyata dia masih bertahan hingga sekarang. Hehe, keberuntungan alat sihir datang. Tidak bisa dihentikan. Bangkitlah untukku. Harus mengendalikan kekuatan. Kalau alat sihirnya rusak, kerugiannya tidak sebanding. Sekali pukul sudah cukup. Ah, ternyata bisa seperti ini. Naga jahat itu terkena pukulan. Kucarikannya alat pusaka untuk menyelesaikannya. Oh, ruang berbeda dimensi. Cermin ini adalah alat sihir ruang. Sekarang cemilan yang aku kumpulkan punya tempat untuk disimpan. Alat hukum ruang tidak hanya bisa menghilangkan kabut, tetapi juga bisa digunakan untuk tinggal dan berlatih, dan sebagainya. Setelah alat hukum tersebut menjalani peleburan bahan khusus, maka bisa menunjukkan lebih banyak fungsi. Singkatnya, ini adalah dunia yang sepenuhnya kamu kuasai. Selama sesuatu disinai oleh cahaya cermin Qian Qiu, maka akan tersedot ke sini. Wajahmu memang tidak berubah. Tapi aura kamu sangat berbeda dari biasanya. Kamu, bangsat, sudah kembali waras ya? Kamu masih ingat hal tentangku? Tentu saja, seorang kultivator yang pernah berperang dengan Dewa Iblis sampai saat terakhir. Bagaimana aku bisa melupakan? Tidak benar. Kamu adalah dia sekaligus bukan dia sepenuhnya. Kamu, bangsat, sedang berbicara sembarangan apa itu? Jelaskan dengan jelas apa yang kamu maksud. Kenapa setelah berperang melawan Dewa Iblis, kamu masih bisa hidup? Apa yang kamu lakukan pada Dewa Iblis itu? Siapa yang tahu? Mungkin dia sudah mati sejak lama. Omong kosong besar. Dewa Iblis adalah penguasa mutlak yang menyatukan seluruh dunia iblis. Dia adalah makhluk yang bisa menguasai seluruh dunia. HMPH, sengaja mencari kesusahan. Pedang naga mengalir. Ah, sama-sama naga juga. Kenapa kamu bisa sebegitu payahnya sih? Kamu mau makan kotak ajaib naga purba itu? Mau, sejak terakhir kali aku makan. Aku jadi sangat tergila-gila dengan perasaan itu. Kamu pasti tahu banyak tentang masa lalu kan? Beritahu aku semua yang kamu tahu. Sebenarnya saat pertama kali bertemu kamu bilang kamu kehilangan ingatan. Aku sudah menebak alasannya. Sebenarnya kamu cuma sepotong fragmen jiwa dari Zhong Tianxun, pemimpin klan Xuantian. Karena suatu kebetulan dan kesempatan, kamu bisa punya kesadaran sendiri. Itulah sebabnya, karakter kamu sangat berbeda darinya. Aku hanya sepotong batu dasar darinya ya. Sejak aku sadar akan diri sendiri, aku selalu tertidur dalam sebuah pohon Xuan Yuan. Sampai sebuah petir surgawi turun. Aku baru bebas. Ini semua jadi masuk akal. Xuan Yuan adalah ilmu kuno dewa. Ki spiritual dalam tubuhnya tak terganggu oleh aura gelap. Kamu baru bangkit kesadaran setelah dibesarkan olehnya. Kalau begitu,
bagaimana dengan fragmen jiwa ini? Apa yang sebenarnya terjadi dulu? 5.000 tahun lalu di dunia iblis lahir seorang dewa iblis. Dia punya kekuatan tak tertandingi di dunia. Sekali gerak dia menaklukkan benua dunia iblis. Pendeta agung dunia iblis meramalkan sesuatu tentangnya. Dewa iblis itu akhirnya akan mati di tangan penjelajah roh. Untuk mematahkan ramalan itu, Dewa Iblis yang melawan takdir memimpin pasukan iblis perang dengan dunia kultivasi. Perang antara dewa dan iblis ini, dunia kultivasi menderita korban yang sangat banyak. Ketua Sekte Xuantiang untuk menghentikan Dewa Iblis. Dia mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, menyegel Dewa Iblis dalam jiwa intinya sendiri, berkorban bersama Dewa Iblis itu. Karena ketua sekte mempraktikkan rahasia Xuantiang, jiwa intinya tidak hancur menjadi abu, namun terpecah menjadi 9 potongan jiwa inti. Karena kamu mewarisi gelar ketua sekte Xuantiang Zhong Tianxun, kamu harus memikul sejarah permusuhan ini. Dengan tugas mulia mengembalikan kejayaan dunia kultivasi. Tugas mendesak sekarang adalah menemukan potongan jiwa inti yang tersebar. Kamu tiba-tiba menyangkal identitasku. Sekarang membebankan tanggung jawab berat ini padaku. Sungguh sulit untuk diterima. Siapa yang mau memikul beban dari sejenis binatang sepertimu? Kalau begitu siapapun yang mau, silakan memikul. Aku tidak tertarik. Kalau dia tidak mencari potongan jiwa inti itu, bukankah dunia kultivasi akan benar-benar kehilangan harapan untuk menyentuh hatinya? Sepertinya hanya ada satu cara. Setiap potongan jiwa inti ketua sekte mengandung kekuatan yang sangat besar, serta kitab rahasia yang bisa membuat seseorang menguasai wilayah tertentu. Selain itu, ketua sekte meninggalkan banyak harta spiritual dan alat sihir. Aura semangat dari alat-alat ini akan menarik potongan jiwa inti. Jadi orang yang menemukan pecahan jiwa pertama bisa memiliki alat sihir ini. Salah satu alat sihir itu saja adalah harta langka yang nilainya tak ternilai harganya. Ah, nilainya tak ternilai harganya, ayo pergi. Saatnya meninggalkan kota Feiluo. Pergi mencari pecahan jiwa yang tersebar, serta alat sihir spiritual dari agama Xuantian. Tuan Dewa Iblis, barang yang Anda minta sudah saya bawa kembali. Kubus iblis penguasa energi kotor ini saya persembahkan untuk Tuan Dewa Iblis. Ini benar-benar energi kotor asli. Sungguh luar biasa. Setelah 5.000 tahun, masih bisa memiliki kekuatan sihir yang begitu melimpah. Sungguh hebat. Saya juga memiliki hal penting yang harus dilaporkan. Saya merasakan aura pertempuran para pembudidaya keabadian di luar kota Feiluo. Para pembudidaya keabadian itu masih hidup dan bertahan di dunia ini? Panggil yang lain untuk menemui saya. Maksud saya, mereka hanya mengagumi ayahku. Lewat cahaya emas dari pengaturan matahari. Biarkan aku sendiri. Jika aku menciptakan sesuatu, aku akan pergi tidak lama lagi. Aku tahu. Aku tahu. Tidak peduli. Sejauh apapun kau pergi, mereka akan menemukan aku. Aku berharap bisa bersembunyi di klubku. Aku bisa membantu ini, Fei.
Aku merasa sangat manis kamu. Sedikit demi sedikit. Aku lupa kecantikan terindahmu. Bagaimana kamu dulu bisa menang?